Kita ke kabar lainnya pemirsa, gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo mengguncang Bengkulu pada Jumat dini hari. Sejumlah bangunan rumah warga dilaporkan rusak. Dari keterangan resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, gempa tektonik terjadi pada kedalaman 10 km yang berjarak 43 km barat daya di perairan Bengkulu. Gempa ini pemirsa tidak berpotensi tsunami. Sejumlah bangunan rumah warga ini dilaporkan rusak. Dan hingga saat ini BPBD setempat masih mendata dampak dari gempa tersebut. Gempa. Ini ada asuransi sudah apa rumah kita di kemarin? Ada lah asuransi. Dari BTN-nya kan? Seandainya kalau ada asuransi ini yang lain seandainya terjadi apa-apa tidak bisa lagi biasanya. Ayu rumah Yopa Robona, dindingnya habis belah. Puluhan rumah di kota Bengkulu pemirsa mengalami rusak berat, bahkan beberapa mengalami roboh total akibat guncangan gempa 6,3 magnitudo yang terjadi pada Jumat pukul 02.57 dini hari tadi. Dampak gempa yang mengguncang Provinsi Bengkulu terparah berada di kota Bengkulu, tepatnya di Kelurahan Betungan. Salah satunya di perumahan Rafflesia. Sedikitnya 35 rumah mengalami rusak berat, bahkan roboh. Sejumlah warga sempat terkurung di dalam rumah. Bukti bangunannya. Tapi gini nah. Pas pertama itu hentakan pertama yang kuat itu. Terus? Pas keluar buka pintu nggak mau buka lagi pintu. Nggak bisa, masih terkurung di dalam, nggak bisa terbuka pintu. Oh gitu. Terus kita ini memang berapa orang isinya Pak di rumah Pak? 3 orang. 3 ya. Anak 1. Oh. Terus kita bisa keluar tadi gimana Pak ceritanya? Nggak bisa keluar, di balik pintu. Semua, Pak. Terus sampai bisa keluar maaf sebelum? Gempa berhenti. Oh gempa berhenti. Gempa berhenti baru bisa keluar lewat sini kan. Dari bata-bata naik bata tadi. Oh yang roboh itu ya? Iya, iya. Sementara itu dari data Basarnas Bengkulu, belum ada laporan korban jiwa akibat kejadian ini. Dari Bengkulu, Ferry Yustika, TV One, mengabarkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui dampak gempa yang terjadi di Bengkulu pada dini hari tadi, sudah ada rekan kami Ferry Yustika yang akan memberikan laporannya. Selamat pagi Ferry, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, selamat pagi Indri dan juga pemirsa di rumah. Saat ini saya berada di perumahan Rafflesia, yang dimana di perumahan ini tercatat ada kurang lebih 35 rumah. Itu mayoritas rumah-rumah yang terdampak gempa itu hampir 30 itu rusak berat, dan sekitar 4-5 rumah itu rusak berat, ya dalam arti kata maksudnya hampir rata, kerusakannya hampir rata dengan tanah. Indri. Baik, jadi mayoritas rumah ini rusak berat ya? Ada berapa RT atau RW yang terdampak di sana, Ferry? Jadi berdasarkan ini lingkungan ini itu ada sekitar 2 RT yang terdampak, RT 2 RT, namun mayoritas mereka ini perumahan ini jadi perumahan ini masih dalam struktur yang lama perumahan gitu. Jadi begitu gempa yang terjadi tadi subuh itu rata-rata kebanyakan yang rusak itu dinding samping, dinding dapur maupun dinding depan. Bahkan beberapa rumah itu ada yang nyaris udah roboh total dan kayaknya nggak bisa dihuni lagi oleh para penghuninya gitu, Indri. Kalau begitu di mana saat ini para warga tinggal, Ferry? Ya, jadi warga yang terdampak saat ini masih bertahan di kediaman mereka untuk mengevakuasi barang-barang yang masih bisa mereka selamatkan gitu, Indri. Dan tadi sempat kita bincang-bincang dengan warga, itu mereka yang itu
kemungkinan mereka akan mengungsi ke rumah saudara atau kerabat terdekat. Sementara yang rumah yang rusak ringan itu memilih untuk tetap bertahan di kediaman mereka dengan mendirikan tenda di depan rumah, begitu Indri. Gempa yang terjadi pada dini hari tadi, Ferry, berapa kali terjadinya? Dan apakah sempat terjadi gempa susulan? Ya, jadi berdasarkan itu gempa itu terjadi satu kali sekitar pukul 2.52 waktu Indonesia Barat tadi malam dini hari, itu satu kali dengan satu kali getaran. Dan tidak alhamdulillah sampai siang ini belum terdapat ada gempa susulan lagi, Indri. Kalau saat ini proses yang sedang dilakukan di rumah warga yang terdampak apa saja, Ferry? Ya, saat ini saya ada tim dari Basarnas, Damkar, Tagana, Polri, TNI, itu saat ini sedang melakukan bersih-bersih reruntuhan, puing-puing runtuhan yang menimpa rumah warga, Indri. Seperti yang terlihat di belakang saya saat ini, Indri. Tim Basarnas itu berupaya mengeluarkan barang-barang yang tertimpa reruntuhan puing-puing gitu, Indri. Apakah ada warga yang melaporkan kerabat atau keluarganya ini masih hilang atau ada kemungkinan tertimbun di bangunan yang runtuh? Sampai saat ini laporan tersebut tidak ada, Indri. Cuma ada beberapa warga akibat dampak gempa tadi malam itu mengalami luka ringan, lecet maupun robek-robek di bagian kaki dan tangan, Indri. Sebenarnya, Ferry, ada berapa total kelurahan yang terdampak? Apakah ada hanya kelurahan yang Anda berada saat ini yang terdampak gempa tadi malam? Sampai saat ini kita belum memperoleh data resmi itu baik dari BPBD maupun pihak terkait berapa kelurahan, berapa rumah. Namun kalau data yang terakhir yang kami terima itu ada kurang lebih 100 rumah yang terdampak dan itu tersebar di beberapa perumahan. Namun yang terbanyak itu di perumahan Rafflesia ini, sampai 35 rumah yang terdampak, ini. Kemudian Ferry, bagaimana kondisi dari warga yang rumahnya rusak saat ini? Apakah warga itu berhasil selamat atau masih ada yang dirawat untuk kebutuhan medis? Sampai saat ini warga tersebut selamat, alhamdulillah selamat semua, Indri. Jadi mereka saat ini juga menyaksikan proses evakuasi yang dilakukan oleh petugas gabungan yang menyaksikan itu proses evakuasi barang-barang mereka, dan juga kalau tidak ada yang mengalami sakit ataupun dirawat ataupun yang hilang tertimpa reruntuhan, itu. Baik, Ferry Yustika, terima kasih atas laporannya. Kita harapkan tidak terjadi lagi gempa susulan di wilayah tersebut. Hati-hati juga Ferry dalam bertugas. Terima kasih. Siap, Indri.